kedua dan dari sisi sebelah tengah. Terima kasih. Silakan dengan siapa? Penanya dari Jakarta. Mau bertanya dengan Dr. Berni. Mungkin ini pertanyaan sederhana ya, yang mungkin ditanyakan juga sering ke apakah ada hubungannya antara susu formula yang sangat lengkap isinya mempengaruhi untuk hiperaktivitas dari anak? Terima kasih. Baik, sekarang yang pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan kedua boleh di silakan. Saya dengan Rizky dengan Dr. Berni. Yang saya tanyakan tadi dokter banyak memperkenalkan ini sebenarnya sebenarnya buat perkembangan ya dok ya. Yang saya tanyakan ini adalah hubungannya dengan pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan habitualisasi pembenaran. Nah biasanya kan memang targetnya kasih yang udah menggunakan ABD atau menggunakan CI kita targetnya emang salah satunya anaknya udah bicara ya dok ya. Nah kita itu untuk menilai perkembangan bicara dan bahasanya itu menggunakan apa dok? Karena kan soalnya kalau di Indonesia itu kalau bisa baca berita ada dari luar. Ternyata yang saya lihat ada yang little ears, terus kayak Arthur gitu. Sebenarnya di Indonesia sendiri ada nggak sih dok yang lebih spesifik selain dari luar? Karena kalau misalnya kita bicara little ears sama Arthur tuh agak susah ya dok ya, karena masih pakai bahasa Inggris. Terima kasih. Baik, yang terakhir nomor 3. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya. Saya Mirna, saya hadir dari Malang. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan untuk Dr. Roni dan juga Dr. Fikri. Pertama adalah Dr. Roni. Seringkali ini mungkin kepada komunitas gitu. Karena kan saya memang lebih fokus ke komunitas, dari komunitas yang seringkali untuk kendala itu misal saat kita sudah melakukan penegakan diagnosis, kemudian sudah tegak kita sudah dapatkan pasien pada anak atau bayi dan anak ini mengalami pemeriksaan hearing loss dengan ambang dengar saat pemeriksaan ABF maupun ASSR setelah sudah dihitungkan lebih dari 90. Nah seringkali kan menjadi kendala adalah yang saya justru lebih challenging menurut saya adalah setelah itu habilitasi mana yang bisa memungkinkan untuk bisa dikerjakan, karena seringkali misalkan kita kan kalau bilang rehabilitasi segera mungkin sebelum usia 6 bulan sudah harus pakai ABD, kalau tidak ada perkembangan maka bisa dilakukan pemberian implan, kan itu nyanyiannya begitu kan dok, tapi pada kenyataannya kan ini sangat sulit sekali dikerjakan. Mungkin apa bisa sharing dok kalau di Jakarta sendiri, dari saya sendiri seperti apa, bagaimana untuk bisa mewujudkan habilitasi yang seperti ini. Kemudian kemudian ada tadi menyampaikan mengenai ARSD gitu, mengatakan kan memang kalau ARSD atau bisi itu karena biasanya disinkronis dari nervus 8. Nah seringkali kan ini dalam perkembangan ke depannya ARSD ini kan bisa menjadi yang lainnya berubah menjadi liver begitu kan dok, atau kadang bisa berubah menjadi pas terus tiba-tiba bisa menjadi baik bukan dok. Nah kapan dok kita bisa mungkin bisa disampaikan tips and tricks-nya begitu ya, kapan kita bisa melihat atau bagaimana kita mengevaluasi kira-kira pasien dengan ARSD ini akan mengalami lebih yang baik seperti itu atau justru menjadi lebih buruk begitu. Dan ada beberapa bagaimana cara kami untuk bisa lebih mengetahui bagaimana cara mengevaluasi. Baik, cukup dulu ya dok ya. Terima kasih buat Dr. Berni. Silakan pertanyaan pertama, apakah adakah hubungan dengan susu formula dengan kemungkinan? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menarik ya, memang. Jadi untuk ADHD ini sebenarnya ada dasar penyakitnya, ada dasar
ketiga dia seeking, ada seeking untuk bergerak terus dan tidak bisa diam. Kemudian ada 3 ciri, biasanya dia inatensi, tidak bisa fokus ya. Kemudian yang kedua hiperaktif, dan yang ketiga dia bersifat impulsif. Jadi sering pisang, dorong, makanya anak-anak ADHD kadang-kadang dianggap sebagai anak nakal. Tetapi prinsipnya memang ada neurotransmitter dopaminnya di masalah. Seringkali dihubungkan sebenarnya bukan dengan susu formula saja ya, kadang-kadang dihubungkan dengan makanan tertentu seperti yang high karbohidrat itu. Tetapi intinya sebenarnya kita yang baik untuk susu formula, hubungannya susu formula dengan ADHD masih belum jelas apakah ada atau tidak. Tetapi kita sebaiknya tidak memberikan makanan yang terlalu manis, mungkin yang terlalu berlebihan sehingga memberikan energi juga. Kalau glukosa manis-manis ya akhirnya jadi glukosa, jadi energi lagi gitu. Tetapi tidak membatasi mereka makan seperti biasa, tetap harus. Kadang-kadang karena begini, kadang-kadang ada beberapa pasien yang terlalu direstriksi sehingga kembali itu dengan sudah gizi kurang gitu ya, atau defisiensi mikronutrien. Jadi asal membatasi, dan pada usia tertentu selain terapi, misalnya terapi yang sudah ada, biasanya kita juga memberikan vitamin yang biasanya sangat membantu dengan pemberian obat pada anak ini di sekolah. Dan kalau untuk yang formula belum ada meta analisis yang betul menyatakan bahwa ini adalah biasanya kita bisa menggunakan metode biasanya metode itu biasanya cukup baik ya untuk pemberian pada baik. Jadi yang kedua tentang Alat screening ya. Karena alat screening kebetulan kalau di divisi kami itu mengadaptasi berbagai alat screening ya. Karena memang kami mengajarkan supaya PPDS dia dokter tenaga kesehatan itu paling tidak dalam mendiagnosis itu ada dasarnya. Saya yakin seperti Dr. Mira, Dr. Rodi, mungkin pasien datang gitu ya, kita bisa mendiagnosis gitu ya. Karena belum betul kayaknya diagnosisnya ini. Tapi kita harus secara lebih aktif menggunakan alat screening. Jadi alat screening ataupun alat assessment. Jadi kalau di kami cukup banyak. Nah, biasanya ada yang bersifat umum dulu seperti Denver, ASQ 3 itu umum dulu. Dia menilai 4 area perkembangan. Kalau di ASQ 3 bahkan 5 area perkembangan. Kemudian baru nanti kita lihat kalau di bagian anak yang kita ajarkan ke dokter anak itu untuk bahasa kita menggunakan namanya kaput ya kaput scale. Jadi untuk class-nya itu untuk yang bahasa, yang cap-nya itu untuk yang kognitifnya. Tetapi memang banyak alat screening lain yang kaput atau yang lain yang targetnya agak lebih spesifik. Kalau yang di cap labs itu dia menilai reseptif, ekspresif. Karena kalau di data kita tidak bisa menangkap apakah itu ekspresif, reseptif dulu. Di data tidak tertangkap itu. Tapi kalau di cap labs itu bisa lebih kelihatan ya bahasanya emang dia bermasalah. Tetapi memang tidak sampai ke fonologi atau misalnya simetrik dan lain sebagainya itu tidak ada di cap labs. Mungkin bisa ditambahkan. Banyak tools yang kita gunakan, baik itu sebelum menggunakan alat bantu atau menggunakan kelas dan setelahnya gitu. Nah, tools itu biasanya sih kita ambil dari berbagai macam apa-apa harus pakai verifikasi. Tools ya.
sehingga kita bisa apa ya, bisa mengevaluasi apakah punya anak pada saat pasca pemasangan alat bantu atau pasca pemasangan alat bantu ada peningkatan secara komunikasinya, rasanya gitu ya. Khusus ini ya, karena salah satu orangnya adalah interview tadi ya. Ya, itu yang paling sering digunakan gitu ya. Tapi kan tidak hanya itu aja, biasanya kita bekerjasama dengan terapis bicaranya misalnya. Kemudian kita mengevaluasi efektifnya, kemudian ini seperti apa gitu ya. Biasanya dari rangkuman semuanya itu kita bisa menentukan apakah dia memang tingkat keberhasilannya mencapai yang diinginkan. Mungkin Bisa kita lanjutkan ke pertanyaan kedua, Dr. Wahyu. Terima kasih, ini jawaban dari Malang ya. Ya baik, jadi kalau untuk habilitasi itu memberikan fungsi yang seharusnya dimiliki. Itu pakemnya kan cuma nggak banyak, jadi amplifikasi suara yang masih dikasih, sama satu lagi habilitasi untuk komunikasi, bisa bicara nah untuk yang amplifikasi pemasaran ini jalur kedua, jadi cuma ada giring di luar sana saat ini ya sedang dikembangkan. Kalau browsing baca itu ada tentang brain safe implant. Jadi di batang otak itu ditanam kayak chip di HP gitu loh. Ya. Ini bukan yang nggak mungkin. Ini suatu saat akan terjadi. Dari dua pilihan yang ada saat ini, ya, itu tujuannya satu, membuat suara lebih keras untuk penggunanya, tapi untuk orang lain tidak mengganggu. Jadi gini, percayalah, semua orang yang mengalami gangguan dengar atau ketulian itu bisa mendengar saat itu juga dengan suara 100 desibel. Ya, luar biasa kalau kita di sini bicara dengan 100 desibel ya. Itu luar biasa sekali ya. Ada yang kupingnya berdarah-darah nanti ya. Nah, sekarang dia harus bisa mampu mendengar dengan kekerasan suara yang sama dengan kita, dengan umum dan publik melalui hari ini. Jadi opsinya sih hanya itu ya. Jadi pakemnya seperti saat ini. Nanti nggak tahu kalau 10 tahun 15 tahun lagi udah ada brain safe implant itu, jadi udah nggak laku lagi nanti ya. Semua teknologi bisa ditinggal karena udah teratasi di situ. Nah, jadi saya sering sekali menghadapi masalah ini. Kepala sekolah SD Lenteng Agung minta caranya menyetel alat bantu dengar. Karena sekolah itu kalau nggak salah ada apa namanya istilahnya anak dititipin anak yang
dari Pemda DKI, ya, dari Pemda DKI itu udah ngirim 10 alat bantu dengar karena di situ ada 10 anak. Jadi dengan santainya Pemda DKI kirim alat bantu dengar ya 10 ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya pusing, ya, minta tolong sebagai prosedur data pemasangan alat dan fitting penyetelan. Apakah itu tindakannya benar bijaksana? Tidak juga. Kepala sekolah nggak bisa karena ada profesi khusus yang harus terkait itu, ya. Jadi saya kan nggak mungkin juga bagi-bagi kacamata ke seluruh peserta ini di sini yang satu macam tapi bisa berlaku semua. Nah itu jadi ada saat ini kita harus banyak kendala-kendala lain ya tentang hearing aid, ya. Ada yang pakai hearing aid dari sumbangan orang gitu kan kayak minjemin sepeda tapi sebetulnya hearing aid nggak bisa juga. Nah itu jadinya tetap kita kalau nggak bisa juga ada kelompok-kelompok yang menolak anaknya tuli tapi menolak hearing aid terdeteksi di daerah Cimahi. Salah satunya pasien saya. Ada juga di daerah di Amerika pun ada ya, ada suku-suku sekte tertentu Mormon ya. Saya nggak sebut ya, menolak ya. Mereka bilang diri kita itu bukan pemberian Tuhan, jadi nggak boleh dipakai ya, jelas. Nah itu mereka ngembangin ini sendiri ya, jadi menstimulasi namanya auditory training barangkali semacam itu. Jadi anak kecil yang tuli itu digendong, terus kalau ada cerek bunyi ya kalau mendidik bunyi, nah dia dikasih tahu bahwa ini panas, ini bunyi sudah siap, semacam itu. Tapi kan butuh waktu lama, butuh banyak sekali. Jadi kalau nanti opsi hearing aid dan si lain nggak bisa, ya apa boleh buat? Ajari aja bicara bibir. Anak distimulasi di hadapan kita, kita harus di bawah lampu sehingga anak bisa baca baca bibir, gerakan ekspresi wajah, dan juga diajarkan untuk misalnya language ya. Ya jadi opsi-opsi lain sama di Jakarta di mana juga seperti itu. Baik, yang mudah-mudahan bisa menjawab. Dan yang ANSD ya, ANSD tadi sebetulnya salah slide aja ya. Jadi ANSD itu suatu fenomena menarik ya. Jadi kalau kita buka textbook 15 tahun di belakang nggak ada itu. Kalau tulisin Surinela, tulis Arab udah berabad-abad ya. Nah, ANSD itu sangat jarang sekali. Ini nggak bisa dikelompokkan gangguan pendengaran salah. Anak yang ANSD itu dia bisa mendengar suara, tapi dia tidak paham. Ini yang sering dijadikan alasan ibu kita kalau diberitahu, anak saya bisa dengar kok, kenapa jadi nggak bisa bicara? Karena masih itu oke, tapi sinyal yang dikirim ke korteks ke otak itu nggak bareng. Ya, jadi ada yang berangkat 31 atau 32 saya belum pernah itu. Serabut dari rumah siput itu harus berangkat sama sampai sama, nggak boleh masing-masing, namanya sinkron. Nah pada ANSD ini dia tidak sinkron, jadi suara sampai tapi sampai di otaknya nggak paham, karena di korteks di daerah temporal di daerah belakang samping sini suara itu diproses, jadi ada auditory processing. Nanya apa sih tadi yang dokter dari Malang gitu, itu diproses tadi di kepala saya sebentar beberapa milidetik. Nah kalau pertanyaannya betul-betul tapi dari rumah siput yang normal ke otak melalui batang otak itu nggak bareng, disinkron, itu suara sampai tapi nggak dipahami. Banyak kan kasusnya. Kalau kurikulum digital tadi di dunia ini tulis saraf itu dari 1000 bisa ketemu 6.
dari 10.000 ketemu 1 dari 10.000, jadi lebih jarang lagi. Kadang-kadang kita ketemu juga nggak sengaja ya, jadi orang komplain OAE bagus, beranya jelek. Yang lebih serem lagi, yang serem menarik, ini jadi topiknya NSD. Yang lebih ini juga, yang tadinya juga saya nggak pahami ya. Tadi betul untuk anak 2 tahun jangan berikan habilitasi dulu. Kenapa? Ada ANSD yang bisa sembuh. Tanda petik. Ada yang berubah-ubah. Saya selalu jelasin ke pasien yang ANSD. Bu, anak ibu ini bakalan dibela 3-4 kali. Ya. Di sini nggak ada segi ekonomi bisnis. Toh bayarnya juga BPJS, saya pikir itu kan. Saya harus jelasin itu. Kalau nggak nanti salah paham masuk di TikTok dan lain-lain gitu. Dibela 3 kali ya, saya kan 4 kali bahkan. Karena itu akan berubah-ubah. Bela tanggal bulan Juli dengan bela bulan September nanti berubah-ubah. Ini yang bikin pusing. Tadinya kita salah-salahin orang lain yang bikin bela, tapi ini situasi. Dan keadaan itu berjalan sampai 2 tahun. Jadi sampai 2 tahun jangan dilakukan sesuatu. Kalau alat bantu pengaruh ini berubah-ubah kan bangkrut juga barangkali yang lain. Nah itu untuk ANSD. Untuk paling bagus memang diimplan, tapi harus berani jelaskan bahwa kokleanya bagus, rumah sikutnya bagus, kok mau dimasukin kabel ke dalam rumah sikut yang bagus itu. Ya kita korbankan, tapi untuk mensinkronkan suara yang sama melalui elektroda supaya sampai di atas. Itu aja penjelasan singkatnya, mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, karena terbatasan waktu, saya tutup sesi pertama ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Roni, Dr. Berry, dan Dr. Fitri atas presentasi yang sangat bermanfaat, serta kepada peserta yang telah aktif mengikuti sesi ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum.